Kembali lagi di Generasi Mecin, masih di Andromeda Restoran Hotel Grand Wish Points di Matupang, Jakarta. Kita sedang menikmati makanan-makanan dari Andromeda Restoran. Ini ada coklat avocado shake dan ini ada nasi goreng baby octopus yang menjadi menu di Andromeda Restoran. Promo untuk Januari 70.000 net ya. Baby octopus nasi goreng. Biasanya kan nasi goreng ayam, ini baby octopus ya, bener ya? Iya. Wow, biasanya kan nasi goreng itu ayam, sapi, sekarang baby octopus. Wah, luar biasa ini nasi goreng dan ice chocolate avocado shake. Waduh, enak juga nih ya. Kita lanjut lagi. Enak sekali nih. Enak sekali. Boleh nanti kita sambil makan, Bang Emrus, boleh. Tapi tadi kepotong pertanyaannya juga ke Bunda Siska. Saya sebelum masuk ke pertanyaan tadi, kalau ngomongin soal prestasi, memang ada beberapa prestasi yang didapatkan Jakarta di bawah kepemimpinan Pak Anies ya. Datanya salah satunya ya banyaklah sebagai kota terteran adalah bahkan dari pemerintah pusat penghargaan tersebut. Nah, kalau dari Bunda Siska secara personal, ada nggak sih prestasi Pak Anies selama hampir 2 tahun setengah ini memimpin Jakarta, Bunda? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Yang dirasakan impact-nya langsung nggak Apa yang ada? spektakuler yang beliau lakukan Susah, sama dia nggak ada 2,5 wakilnya tahun? soalnya kelamaan. Ya salahnya politik mereka. Kenapa sampai tidak ada wakil? Kan itu juga sebuah keanehan yang terjadi yang seumur-umur saya udah usia dewasa gitu mengerti dengan urusan politik. Kenapa sampai ada kepemerintahan yang tidak punya wakil? Itu kan udah kacau dari sejak pilkada. Ya kan? Mau tidak mau, suka tidak suka, gara-gara pilkada 2017 kita warga Jakarta itu terbelah dua sampai sekarang dan nggak tahu sampai kapan. Itu kan artinya apa? Pesta demokrasi yang paling cacat dalam sejarah gitu. Makanya sampai sekarang terjadi pro dan kontra seperti tadi Bapak bilang, mau apapun kejadiannya nggak peduli deh. Pokoknya gue nggak suka. Dan yang di sini gue harus kawal, gue harus jaga. Sebenarnya mulai kerasa belah dua tuh sejak Pilpres 2014 sebenarnya. Iya benar emang Pilpres ya? 2014. Pilpres. Baru dari situ kayaknya makin di sini makin gitu. Gimana nggak? Saya nggak tahu Bang Emrus gimana menurut Bang Emrus? Mau ditanggapin? Saya kira kenapa terjadi begitu ya, terbelah sebenarnya ini ketidakdewasaan para aktor politik kita. Karena menurut saya mereka seringkali mengedepankan politik identitas yang sempit itu. Padahal 2019 gabung-gabung juga akhirnya. Ya setelah selesai ternyata satu pemerintahan itu gitu ya. Kita lihat misalnya 2014 juga gitu ya. Saya kira polarisasi ini terjadi. Dan itu dilakukan oleh para elit politik dan para tim sukses dan pendukungnya. Sesungguhnya kalau rakyat secara umum tidak, mereka tidak terpecah. Kenapa saya mengatakan rakyat itu tidak terpecah? Sederhana melihatnya. Ketika pemilu pemberian suara kita di kotak suara kemarin, seluruh rakyat Indonesia datang ke kotak suara berbondong-bondong. Sesama mereka bisa membeda pilihan, tetapi mereka bersahabat. Tetapi yang memprovokasi itu sebenarnya para elit-elit politik dan para tim sukses dan pendukung-pendukungnya. Nah, kedewasaan politik dari para elit politik ini, padahal setelah selesai pemilu mereka bersahabat itu. Oleh karena itu selalu mengatakan pendewasaan politik bagi masyarakat sangat diperlukan supaya mereka bisa sangat kritis melihat perilaku para politisi kita ini. Mereka itu bisa saja di ruang publik berbeda pandang, tetapi di sisi lain mereka akan berteman. Saya penelitian di DPR kita. Saya temukan ketika mereka sidang terbuka diliput oleh media karena kepentingan mereka politik berbeda, maka mereka berdebat begitu tajam sekali. Tetapi begitu selesai perdebatan itu tidak ada lagi media, di antara mereka berrelasi bahkan bicara tentang bagaimana kekuasaan ke depan, bagaimana kegiatan-kegiatan supaya mereka saling mendukung secara personal. Artinya mereka sesungguhnya bersahabat. Jadi masyarakat mereka ini melakukan saya sebut manipulasi persepsi publik. Mereka paling cerdas memainkan ini. Para pakar politisi sebenarnya adalah pemain sandiwara ulung ini sebenarnya. Tapi kita karena akademisi bisa memahami itu. Tapi apakah rakyat bisa memahami perilaku mereka ini? Ini yang menjadi masalah. Baru kemudian ada satu hal yang saya tanggapi dari Bu Siska, bahwa dia katakan tadi bahwa demonstrasi dan lain-lain sebagainya, gitu ya. Menuntut dan ada sekian puluh pengacara untuk membantu. Nah, saya berpendapat bahwa itu hak demokrasi mereka, hak hukum mereka, betul. Tetapi jangan hanya berhenti di situ. Menurut saya, gerakan Jakarta ini nanti ketika musim kemarau terjadi misalnya, mari sama-sama kita berbagi. Terjun dong ke Kali Ciliwung, Jakarta bergerak. Jangan nanti sebelum hujan nanti tidak pas musim kemarau semua diam.
Kenapa Jakarta bergerak? Masyarakat yang dikoordinir oleh ibu ini, nanti kita sama-sama membersihkan Kali Ciliwung. Jadi tidak sekedar kita berbicara dalam konteks retorika, tetapi juga sekaligus action. Supaya memang Jakarta bisa terselesaikan dengan baik. Tapi kalau kita hanya retorika politik yang kita lakukan, apa yang terjadi? Perdebatan-perdebatan kusir yang tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Ini gerakan Jakarta bergerak ini akan dibawa kemana lagi sih, Bunda? Kalau ini kan karena ini gerakan spontanitas gitu ya, minta suara kami didengar. Nah selanjutnya kami memang akan melanjutkan masih dalam konteks bersuara dulu nih Pak, bersuara dulu. Ke DPRD, kita akan berbicara juga di sana. Ini dengarkan suara rakyat, kan harusnya ditampung lah di DPRD. Dan itu kami akan lakukan. Tuntutannya apa? Tuntutannya apa lagi nih ke DPRD? Ya ini kinerja gubernur ini tuh nggak becus Pak. Ujung-ujungnya ke situ dulu gitu. Terus kalau misalnya sampai ke DPRD, kami bisa lanjutkan lagi ke Kemendagri. Kan karena impeachment kan, bukan tuntutan pidana. Ketidakpercayaan. Kenapa nggak langsung berdialog sama, minta ketemu sama Pak Aniesnya langsung aja? Ya mungkin nanti kali ya. Nanti ya, oke. Kita sih. Mungkin ada yang nggak clear antara komunikasi dari ketidakpuasan masyarakat dengan karena beliau itu kan ya? pandai sekali berretorika. Kita udah tahu dah di setiap pertemuan apapun yang dia lakukan adalah retorika. Yang ada kita akan dikuliahi karena dia kan dosen kan. Nah seperti itu. Jadi gerakan ini itu saya setuju Pak kalau misalnya ke depannya itu ada yang sifatnya action gitu kan. Karena ini adalah sebuah spontanitas dari kami kaum ibu-ibu. Tetapi sebetulnya kembali lagi kalau melihat kinerja kepemerintahan sekarang, tugas dari membersihkan itu kemana orang-orangnya sekarang? Kalau dulu itu yang namanya pasukan warna-warni, oranye, biru, hijau, yang kalau di depan rumah saya itu setiap beberapa waktu sekali itu pasti tuh dibersihkan rumah-rumah, gang-gangnya, sampah-sampahnya, di pintu air Manggarai itu selalu ada yang namanya si mobil pengeruk sampah. Sekarang ada di sana. Emang nggak ada Bu? Saya nemuin yang namanya baju oranye itu udah jarang, walaupun ada, ya kan itu dari Sudin kan soalnya kan. Tapi kalau dulu tuh aktif sekali mereka membersihkan gang-gang perkampungan atau komplek-komplek rumah. Kemudian orang yang belusukan ke mana gorong-gorong itu tuh, yang ngeruk-ngerukin kali. Saya nggak tahu kemana mereka orang-orangnya. Jadi kalau misalnya dalam Jakarta bergerak, disuruh kita yang bersihin kali, lah orang-orang yang dulu kenapa nggak dihadirkan untuk mengurusi? Kan dana APBD Jakarta kan luar biasa sampai 90 T kalau nggak salah saya dengar. Wow, dah lakukan itu untuk kepentingan warga Jakarta dan kota Jakarta, berikan sesuatu penanganan yang nggak harus memanfaatkan warganya yang suruh turun. Bentar lagi kemarin kita banjir penggantian rugi, kenapa disuruh yayasan sama perusahaan yang untuk ngurusin ganti rugi seperti kayak gitu kan aneh gitu. Saya tanggapi. Boleh abis ini Bang Emrus. Kita cobain nasi gorengnya dulu. Iya. Hampir lupa lagi. Kita abis ini bakal lanjut lagi bahas karena gini, saya juga sekali mau nanya ke Bang Emrus. Permasalahan Jakarta kan emang dari dulu udah kita berapa kali ganti gubernur tuh masalahnya banjir itu selalu ada di setiap dan kemacetan setiap kepemimpinan gubernur, sebutlah siapa nama gubernurnya, selalu banjir. Tapi tuntutan ganti rugi dari masyarakat tuh baru ada sekarang, dan juga ada demo untuk impeach karena triggernya banjir juga baru ada sekarang. Kenapa baru ada sekarang? Pertanyaannya mungkin ada sisi politis dan sisi gerakan masyarakat. Kenapa cuma ada di Pak Anies sekarang gerakan ini sebenarnya? Habis ini kita nyobain nasi gorengnya dulu ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Generasi Imagine.